Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan masuk ke materi yang berikutnya, yaitu materi tentang himpunan bilangan. Jadi secara umum ini sebagai berikut. Jadi di materi sebelumnya itu sampai sudah saya kenalkan tentang simbol bilangan. Jadi anak kelas 1, 2, 3 di MI itu biasanya dikenal dengan kelas rendah. Kelas rendah itu kelas 1, 2, 3. Kalau kelas 4, 5, 6 dikenal kelas tinggi. Pada matematika kelas rendah, kelas 1, 2, 3 itu memang dimulai dari mengenalkan bilangan. Biasanya diajari cara menulis bilangan. Cara menulis satu itu arahnya pulpennya dari mana sampai ketemu bentuk satu dan seterusnya. Nah, setelah konsep bilangan itu, gambar bilangan sudah, nanti masuk ke konsep yang berikutnya himpunan bilangan. Cuma ada yang perlu diketahui bahwa sebaiknya kelas 1, 2, 3 itu tulisannya bagus. Karena kalau tulisannya kurang bagus ya ditiru oleh anaknya. Tapi kalau tulisan gurunya itu di kelas 1, 2, 3 itu bagus, anaknya juga nulisnya juga akan bagus. Walaupun itu tidak menjamin. Jadi kebanyakan itu kalau anak kelas 1, 2, 3 itu tulisannya meniru tulisan dari Bapak Ibu guru. Nah, kembali ke materi yang berikutnya yaitu himpunan bilangan. Di materi ini saya akan mengajarkan ada beberapa bilangan yang akan saya kenalkan untuk pertemuan kali ini. Yang pertama ada yang namanya bilangan cacah, yang kedua ada bilangan genap. Nah, jadi dua bilangan yang bawahnya itu adalah punya pasangan. Jadi genap pasangannya ganjil, kemudian ada bilangan prima, pasangannya bilangan komposit. Nah, yang jadi masalah itu adalah kamu belum ada pasangan. Nah, mungkin seperti itu gambarannya. Nah, kembali lagi ke sini, apa itu Pak bilangan cacah? Jadi bilangan cacah itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan netral 0, kemudian ada 1, terus ada 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi kalau ada titik 3 itu artinya dan seterusnya. Titik 3 atau titik 4. Jadi titik-titik ini menandakan artinya dan seterusnya. Nah, jadi bilangan cacah itu adalah bilangan yang mulai dari bilangan netral 0, kemudian ada bilangan eh, bulat tapi yang positif 1, 2, 3, 4, 5. Nanti akan masuk bilangan bulat tapi tidak untuk pertemuan ini. Nah, pada bilangan cacah ini ada yang perlu dikenalkan. Jadi konsep utama bilangan itu kita mengenalkan jumlah bilangan. Contoh, saya mengenalkan angka 1. Oh, berarti angka 1 itu ini saya coba gambar ya. Oh, ada apa ini? Ada bebek. Nah, bebek apa ini? Nah, ada ayam. Jumlahnya 1. Jadi angka 1 ini dia menandakan jumlahnya gambar yang ada di dalam. Jadi satu itu maksudnya angka satu itu adalah banyaknya anggota himpunan. Jadi banyaknya anggota yang dihimpun itu satu. Misalkan kalau ini kelereng. Nah, kemudian kita menghimpun ini kelereng. Nah, kita akan mengenalkan ke anak-anak. Himpunan kelereng ini jumlahnya ada berapa? Nah, kita ajari cara menghitungnya. Satu, 2, 3, 4, 5. Oh, banyaknya anggota. Ini misalkan saya beri nama himpunan B. Banyaknya anggota himpunan B itu, cara nuliskan banyaknya itu pakai ini. Ini ada huruf N. N itu number. Number itu kalau di Inggris, di Indonesia kan artinya banyak. Jadi banyaknya anggota himpunan B itu adalah 5. Jadi kita awal mengenalkannya itu nilai suatu bilangan itu adalah dengan mengenalkan banyaknya suatu anggota dalam suatu himpunan. Nah, bisa dipahami dari penjelasan saya tentang himpunan bilangan cacah? Kayaknya sudah ya. Nah, dari bilangan cacah ini kita mencoba untuk mengenalkan kepada siswa tentang konsep beberapa bilangan yang lain. Jadi dari bilangan cacah ini ada nama-nama bilangan yang lain yang akan dikonsep. Ah, tapi ada yang perlu diingat. Si anak itu punya kecenderungan dia itu anak usia 1, 2, 3 itu mempunyai kecenderungan dia itu eh, tergolong anak yang kreatif. Nah, salah satu kreatif itu sering bertanya dan lain-lain. Jadi sedikit ditanya. Contoh, ada mobil tanya, Bu, itu apa, Bu? Mobil. Itu apa, Bu? Mobil. Dari gurunya itu tidak boleh capek menjawab pertanyaan dari siswanya. Nah, salah satu penyebab anak itu tidak kreatif, itu salah satu faktornya itu adalah
ketika si anak itu menanyakan, gurunya itu tidak memberikan alasan yang kuat. Contohnya seperti ini. Misalkan ada, oh itu adalah bilangan ganjil, itu adalah bilangan genap. Coba saya tanya, dua itu bilangan ganjil atau bukan? Nah, kalau jawabannya pasti kita sudah tahu. Oh, dua itu adalah merupakan bilangan genap. Terus kemudian ada lagi gasal ya, bukan ganjil, gasal. Tiga itu bilangan genap apa gasal? Oh, jawabannya gasal. Terus yang jadi pertanyaan tuh ketika ditanya, kalau begitu bilangan genap itu yang bagaimana? Kemudian itu bilangan yang gasal itu seperti apa? Nah, itu coba kita pikirkan. Nah, jadi ketika ada jawaban 4, gasal apa genap, Bu? Kita dalam hati kan pasti bilang, oh genap. Lah, kenapa kok dinamakan bilangan genap? Kenapa kok tidak dinamakan bilangan ganjil atau gasal? Jadi ini ada pertanyaan, apakah ini bilangan gasal atau ini bilangan genap? Nah, dalam ilmu logika itu tidak boleh kita langsung menerangkan bahwa 4 itu adalah bilangan genap. Kemudian siswanya kan tanya, nah kenapa kok dinamakan bilangan genap? Nah, kita hanya bisa pokoknya seperti itu. Nah, itu ciri-ciri yang akan menghambat kreativitas dari siswa kita. Jadi minimal itu ada argumen. Oleh karena itu, peran kita sebagai guru itu kita harus menguasai konsepnya supaya kita mudah dalam mengajar kepada siswanya. Kalau kita konsepnya aja tidak menguasai, nanti kalau mengajar itu kan juga akan mengalami kesusahan. Nah, kita akan mempelajari dulu tentang konsep apa yang namanya bilangan gasal, kemudian apa yang namanya bilangan genap. Sehingga ketika kita menjawab, oh 4 ini genap loh, alasannya seperti ini. 4 itu bukan bilangan gasal atau bilangan ganjil. Nah, itu alasannya sebagai berikut. Jadi ada alasannya. Nah, mungkin biar enak saya tuliskan di catatan aja ya. Nah, di sini aja. Nah, jadi yang pertanyaan utamanya itu adalah apa yang dinamakan dengan bilangan ganjil atau kemudian bilangan genap. Jadi yang menjadi pertanyaan itu, bilangan ganjil itu apa? Kemudian pertanyaan kedua itu, bilangan genap, oh bukan ganjil ya ini bilangan ganjil atau gasal, sama ya. Bilangan genap itu apa? Ini akan jadi pertanyaan untuk kita. Nah, jadi ternyata itu sebagai berikut. Apa itu bilangan ganjil? Jadi suatu bilangan, kalau ini saya simbolkan dengan huruf simbol matematik, X, dinamakan bilangan ganjil atau bilangan genap dulu ya. X dinamakan bilangan genap. Kapan X dinamakan bilangan genap? Apabila X habis dibagi berapa? Dibagi 2. Jadi pada konsep tersebut kita menandakan 4. 4 itu bilangan genap loh. Ya, kenapa? Karena 4 itu habis dibagi oleh 2. Nah, cara baginya itu enggak seperti ini. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Enggak. Cara konsep membaginya kurang lebih seperti ini. Misal, saya punya 4 kelereng. Nah, 4 kelereng akan dibagi menjadi 2. Jadi kalau awal muasalnya akan dibagi menjadi 2, itu sebagai berikut. Jadi kita menyiapkan ada 2 wadah, wadah pertama dan wadah kedua. Jadi konsep membagi itu kalau anak kecil itu masih belum bisa dia konsep membaginya itu mungkin dari pengurangan. Nah, caranya ya sebagai berikut. Kelereng pertama itu saya pindah ke sebelah sini. Kelereng kedua saya pindah ke sebelah sini. Nah, jadi itu akan mendapatkan hasil kelerengnya sebagai berikut. Ini kelereng pertama, ini kelereng kedua. Kemudian kita bagi lagi. Cara baginya juga sama. Cara baginya kurang lebih kelereng ketiga saya pindah ke tempat yang satu, kelereng keempat saya pindah ke tempat yang lainnya. Nah, ini akan jadi seperti ini. Nah, jadi ini berarti kalau begitu ada sisanya enggak? Oh, enggak ada. Oh, berarti ini yang namanya habis dibagi oleh 2. Tidak ada sisa sama sekali. Nah, usahakan ketika memberi contoh itu barangnya itu barang yang tidak bisa dibagi. Ojo kerupuk.
Nah, kerupuk itu anaknya juga akan mikir, nah kerupuk itu bisa dipatahkan loh Bu, dibagi dua. Nah, kita kan susah juga. Jadi oleh karena itu dalam konsep menjelaskan kita harus tahu, oh konsep habis dibagi, berarti nanti ada benda yang tidak habis dibagi. Contoh, yang nanti apabila ada konsep yang tidak habis dibagi. Misal, saya punya kelereng, karena kelereng, kenapa Kak? Contohnya kelereng. Yo kelereng itu mudah cara gambarnya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini mau saya bagi ke dalam 2 wadah. Nah, cara baginya itu sebagai berikut. Jadi cara saya bagi langkahnya sebagai berikut. Kelereng pertama saya taruh di wadah pertama. Kelereng kedua saya taruh ke wadah yang kedua. Kelereng ketiga saya taruh ke wadah pertama. Kelereng 4 saya taruh wadah kelima. Jadi kalau digambar kurang lebih nanti bentuknya seperti ini. Dalam tiap wadah itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, pertanyaannya itu kan masih ada sisa satu yang ini. Jadi ada sisa satu yang ini. Ini yang mengakibatkan dia tidak habis dibagi. Kenapa? Karena sisa satu ini kalau ditaruh di tempat yang pertama, maka tempat pertama itu enggak 3/2 tidak sama dengan isi yang ada di tempat pertama. Jadi itu kalau ketika kita mengajar konsep habis dibagi, itu maka ada yang namanya sisa. Sisa itu karena dia tidak bisa dibagi. Kalau dibagi, dia akan ditaruh di tempat yang lain, akan mengakibatkan dia tidak adil. Yang satu lebih banyak daripada yang lainnya. Jadi itu konsep yang tentang habis dibagi. Baik, kembali lagi ke konsep bilangan ganjil genap. Jadi apa itu bilangan genap? Yaitu bilangan yang habis dibagi oleh 2. Jadi ketika ada pertanyaan oleh siswa, 4 genap enggak? Jadi kita bisa menjadi tahu, oh 4 itu genap loh anak-anak. Kenapa? Karena 4 itu habis dibagi oleh 2. Contohnya sebagai berikut. Nah, kalau model gurunya itu menjelaskan dengan cara yang seperti itu, maka menurut saya siswanya itu akan lebih kreatif. Karena anak kreatif itu cenderung tidak ada batasan. Tetapi kalau Bapak Ibu gurunya itu mengajarnya itu penuh dengan doktrin, 4 genap. Kenapa Bu nggak boleh ganjil? Kamu itu harus ikut petunjuk saya. Pokoknya 4 itu bilangan genap, nggak boleh bilangan ganjil. Lah, itu siswanya karena tersugesti. Karena yang kedua dia tidak punya nalar logisnya. Kenapa 4 ganjil atau genap? Sehingga nanti kalau ada pertanyaan apakah 5 itu ganjil, kita bisa luas menjelaskannya. Iya anak-anak, karena 5 itu tidak habis dibagi oleh 2. Jadi ya apa itu bilangan ganjil? Jadi konsepnya itu bilangan ganjil adalah bilangan ganjil atau dinamakan lagi bilangan gasal adalah bilangan yang tidak habis dibagi dengan 2. Sedangkan bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi 2. Nah, habis dibagi 2. Sekarang bagaimana kita akan membuktikan konsep bilangan tersebut? Nah, jadi ada beberapa hal dari konsep bilangan gasal dan genap atau ganjil dan genap itu kita peroleh bahwa kalau ganjil itu tidak habis dibagi 2, kalau genap itu habis dibagi 2. Nah, sekarang kita akan saya akan mengajarkan tentang yang namanya logika. Jadi logika itu sebagai berikut. Jadi jawaban sampean itu saya tidak menilainya itu benar salah, tapi adalah dengan alasan. Jadi ketika kita punya argumen kok tidak ada alasannya, itu saya asumsi salah. Itu namanya logikanya itu seperti itu. Nah, jadi konsep logika ini tidak berdasarkan benar salah, tapi bisa nggak menjelaskannya. Kalau penjelasannya sudah betul, ya itu berarti benar. Tapi kalau penjelasannya salah, dia itu salah. Karena benar salah itu hal yang relatif. Nah, karena kita juga sebagai guru, misal sebagai berikut. Sifat bilangan genap itu adalah jumlah 2 bilangan genap adalah genap. Jadi ada orang itu, ada sifat yang pertama itu, oh lek anek 2 bilangan genap, itu kalau dijumlahkan hasilnya bilangan genap loh. Benar atau salah? Jadi pertanyaannya itu adalah, apakah ini benar atau salah? Nah, yang jadi poin utamanya dalam pembahasan ini adalah kalau benar alasannya apa, kalau salah alasannya gimana. Kebetulan ini sifatnya itu ini yang adalah benar. Nah,
Bagaimana cara menunjukkan kalau jumlah dua bilangan genap itu adalah genap? Nah, langkah menunjukkannya kurang lebih sebagai berikut. Jadi, kalau ada dua bilangan genap, X itu genap, kemudian ditambah dengan Y. Y itu juga bilangan genap. Ini Y ya, bukan G. Sampai API tulisannya. X ditambah Y itu pasti kalau ada huruf E seperti ini anggota ya, pasti anggota bilangan genap. Nah, apakah itu betul atau salah? Langkahnya sebagai berikut. Nah, jadi kita harus paham konsep tidak habis dibagi sama habis dibagi. Yang genap dulu. 4 itu habis dibagi 2. Artinya kalau dari konsep tadi ya, 4 itu habis dibagi 2. Artinya 4 itu bisa dinyatakan dalam bentuk 2 kali titik-titik. Titik-titiknya itu berupa bilangan bulat. Karena ini masih bilangan bulat ya. Nah, jadi kalau ditulis sebagai berikut, 4 itu sama dengan 2K. Perlu diingat, K-nya itu adalah bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu 0, 1, 2, 3 positif ya. 0, negatif, 1, 2, 3. Jadi itu konsep bilangan bulat. Nah, jadi setiap bilangan genap itu bisa dinyatakan dalam bentuk 2K. Kalau begitu K-nya itu berapa? Nah, K-nya ini kalau pada posisi 4, K-nya itu nilainya adalah 2. Nah, jadi yang kalau ada pertanyaan ke depan, ada pertanyaan sebagai berikut. Kalau begitu 8 genap enggak? Iya. Kenapa? Karena 8 itu bisa dinyatakan dalam bentuk 2K. Dengan K-nya itu nilainya berapa? Nilainya adalah 4. Jadi setiap bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk dalam bentuk 2K, dia dinyatakan bilangan genap. Nah, kembali lagi ke soal. Bagaimana kita membuktikan kalau dua bilangan genap dijumlahkan hasilnya bilangan genap? Atau pada kasus ini, X ditambah Y itu merupakan bilangan genap. Kalau X-nya genap, Y-nya juga genap. Bagaimana cara membuktikannya? Caranya sebagai berikut. Cara membuktikannya loh ya. Cara membuktikannya sebagai berikut. X itu saya pakai pulpen nano aja ya, pakai warna hitam aja ya. X genap. Kan di soal diketahui gitu. Artinya mohon maaf tulisannya agak jelek karena pakai tangan. X bisa dinyatakan dalam bentuk 2K dengan K-nya berupa bilangan bulat. Paham? Nah, kemudian Y itu juga merupakan bilangan genap. Artinya Y bisa dinyatakan dalam bentuk 2K. 2, kalau ini sudah ada K, ini ya tidak saya pakai K ya. Saya pakai L aja. Jadi saya pakai K, ini L. Nah, 2L. L-nya itu juga berupa bilangan bulat juga. Nah, kita akan menunjukkan K ditambah X ditambah Y itu bilangan genap. Cara membuktikannya sebagai berikut. X ditambah Y. Nah, padahal X-nya tadi adalah 2K, Y-nya itu juga ditambah 2K ya, maaf, bukan 2X. Ini yang betul adalah 2K. Dari mana? Dari yang diketahui yang di atas. Nah, biar enak saya tulis nih. Perhatikan, X tambah Y sama dengan 2K ditambah dengan 2L. Nah, ini kalau disederhanakan, 2 dikali K ditambah L. Nah, yang menjadi catatan itu K ditambah L itu kan K-nya bilangan bulat, L-nya bilangan bulat. Maka K tambah L pasti bilangan bulat. Ini saya misalkan. Jadi saya memisalkan K ditambah L itu sebagai M. Berarti 2 kali M. Nah, apa yang bisa disimpulkan? Nah, berarti kalau begitu yang bisa disimpulkan adalah ketika ada X ditambah Y, kok hasilnya bisa dinyatakan dalam bentuk 2 kali M dengan M-nya itu anggota bilangan bulat, maka apa yang bisa disimpulkan? X ditambah Y juga merupakan anggota bilangan genap. Jadi itu konsep membuktikannya itu seperti itu. Nah, yang jadi masalah itu adalah kita selaku guru matematik
sukanya doktrin. Pokoknya seperti ini, pokoknya seperti itu. Kalau sudah perkuliahan itu sudah dihilangkan. Jadi kita saya mengikuti si A, mengikuti si B, harus ada alasan, jangan ikut-ikutan. Nah, itu yang menurut saya yang kurang sesuai kalau untuk mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa itu kurang sesuainya itu ya karena itu. Nah, baik, kembali lagi ke sini. Nah, terus kemudian hasil bilangan genap, hasil kali dua bilangan genap adalah bilangan genap. Betul nggak sih ini sifat yang berikutnya ini? Kalau ada dua bilangan genap dikalikan hasilnya berupa bilangan genap. Nah, masih sama ya. X dan Y bilangan genap. Yang menjadi pertanyaan itu adalah apakah apakah X kali itu pakai titik aja ya, dengan Y anggota bilangan genap. Nah, buktinya bagaimana, Pak? Nah, buktinya sebagai berikut. Nah, X tadi sama dengan X dikali Y. Gini aja ya. Artinya X tadi kan 2K. Y tadi sama dengan Y dikali pakai titik, dikali dengan 2L. Maka bisa dinyatakan 2 dalam kurung 2K kali L. Kan gini. Nah, kalau K dan L itu merupakan bilangan bulat, ya dikalikan 2 loh ya. 2 bilangan bulat dikalikan bilangan bulat kan hasilnya bilangan bulat. Itu sendiri contoh. 1 kali 2 hasilnya 2. 2 itu bilangan bulat. 3 kali 2 6. 6 itu juga bilangan bulat. Jadi 2K kali L. L bilangan bulat, K bilangan bulat, 2 itu juga bilangan bulat, hasilnya kan bilangan bulat. Artinya 2, ini saya misalkan ini jadi N, 2 kali N. Berarti 2 kali suatu bilangan bulat. Maka disimpulkan apa kalau begitu? Jadi intinya kalau semua bilangan bisa dinyatakan dalam bentuk 2 kali bilangan bulat, maka dia itu merupakan bilangan genap. Berarti apa yang bisa disimpulkan itu sebagai berikut. Maka yang disimpulkan X dikali dengan Y merupakan anggota bilangan genap juga. Terbukti. Karena intinya sebagai berikut. Nah, bisa dipahami. Nah, kalau ini sudah masuk logika. Entah itu paham, entah itu enggak. Nah, apakah hasil kali bilangan genap dengan bilangan cacah lainnya hasilnya berupa bilangan genap? Jadi 2 kali 3 itu apakah hasilnya bilangan genap? 2 kali 4 apakah hasilnya bilangan genap? Nah, jawabannya adalah iya. Buktinya, Pak? Ya, buktinya sebagai berikut. X genap. Jadi kita membuktikannya ini sebagai berikut ya. Maaf, mana ini? Oh, bentar. Nah, kita buktikannya dengan cara ini. X genap. X anggota bilangan genap. Nah, jadi seperti tadi. Berarti X dikali dengan L. L itu sembarang bilangan. Apakah hasilnya itu berupa bilangan genap? Jawabannya ya. Karena X bilangan genap. Artinya X itu bisa dinyatakan dalam bentuk 2 kali K dikali dengan L. 2 kali KL. Jadi sekali lagi konsepnya, X kali L itu bisa dinyatakan dalam bentuk 2 kali bilangan genap, bilangan cacah loh. Pasti hasilnya atau bilangan bulat loh. Maka kita bisa mengatakan bahwa X dikali semua bilangan genap kalau dikalikan dengan bilangan cacah hasilnya pasti berupa bilangan genap. Nah, itu cara membuktikannya. Baik, sudah ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, konsep yang berikutnya yaitu tentang bilangan gasal. Contoh, bilangan gasal itu tadi adalah konsep bilangan suatu bilangan kalau dibagi 2 tidak habis atau sisanya adalah 1, maka dia itu dinamakan dengan bilangan gasal. Jadi contoh 3 ya. 3 kalau dibagi 2 kan 3 sama dengan 2-nya sebanyak 1 kali, sisanya adalah 1. Kalau digambarkan kayak gini tadi, ada 3 dibagi dengan 2 piring. Isinya 1, isinya ini juga 1. Nah, sisanya kan 1. Jadi kalau ada bilangan ganjil itu adalah
konsepnya itu kalau ada bilangan genap, maaf, konsep bilangan ganjil adalah suatu bilangan yang dibagi dengan 2, sisanya adalah 1. Sehingga kalau ditulis dalam bentuk persamaan, X adalah bilangan gasal atau bilangan ganjil. Artinya X itu bisa dinyatakan dalam bentuk 2K. 2K itu bisa habis dibagi dengan 2, tetapi menyisakan 1. Jadi harus bisa dinyatakan dalam bentuk 2K plus 1. Contoh 5. 5 itu bisa dinyatakan 2 kali 2 tambah 1. Artinya ya, 2 kali 2 itu maksudnya gini, di masing-masing wadah itu isinya ada 2, sisanya 1 yang tidak bisa dibagi. Jadi kata ini adalah sisa. Ini sisa ya. Nah, ini merupakan sisa. Ini ya, yang mana toh Pak sisa? Ya, ini namanya sisa. Nah, sisa 1. Artinya tidak habis, ada sisanya. 7. Ya, 7 itu kan ya berapa ya? 3 sisa 1. Jadi dinyatakan 2 kali 3 sisa 1. Sehingga kalau di matematik dituliskan 2K plus 1. Nah, konsep ini untuk menjelaskan dari sini, untuk menjelaskan sifat yang ini. Jumlah dua bilangan gasal itu adalah bilangan gasal. Bener nggak sih? Jadi ada pertanyaan tuh, apakah jumlah bilangan gasal kalau dijumlahkan itu hasilnya berupa bilangan gasal? Ini bener apa salah? Nah, baik kita buktikan. Jadi, misal 2, kita membuktikannya dengan cara sebagai berikut. Saya hapus dulu. Saya pakai warna hitam aja. X dan Y anggota bilangan gasal atau bilangan ganjil. Nah, apakah X ditambah Y anggota bilangan gasal? Nah, jawabannya contoh ya. 1 tambah 3. Pak, kita kan bisa beri contoh, Pak. 1 tambah 3, 4. Berarti kan salah, Pak. 4 tambah 4, 3 tambah 5, 8. Iya. Cuma masuk ya kita mau mencontohkan semuanya kan ya enggak. Jadi kita mencari secara umum. Nah, langkahnya apakah itu salah ya? Nah, apakah itu salah? Harusnya jawabannya salah. Nah, langkah pembuktiannya sebagai berikut. X anggota bilangan gasal, Y anggota bilangan gasal. Berarti artinya X itu bisa dinyatakan dalam bentuk 2K plus 1. K itu ya 2 kali sembarang bilangan bulat lah tambah 1. Pasti kan bisa. Nah, kalau begitu Y itu bisa dinyatakan 2 kali L tambah 1. 2 kali sembarang bilangan bulat, bilangan cacah atau bulat ditambah dengan 1. Nah, apakah X tambah Y itu bilangan gasal? Kita tunjukkan. X tambah Y itu 2K plus 1. X ditambah dengan 2L plus 1 untuk yang Y. Nah, kalau begitu hasilnya berapa? Ini kita 2K ditambah 2L. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, pinter banget ya. Ternyata hasilnya 2 kali K tambah L tambah 1. Nah, ini kalau Nah, itu artinya gimana? Nggak ada sisanya. Ini tuh nggak ada sisa 1 sama sekali. Kalau begitu, kalau ada 2 bilangan gasal, dijumlahkan hasilnya bilangan gasal itu bernilai salah. Yang betul, kalau ada 2 bilangan gasal atau ganjil, kalau dijumlahkan hasilnya berupa bilangan genap. Jadi pernyataan di PowerPoint saya itu bernilai salah. Tapi harus ada penjelasannya. Jadi kita nggak boleh bener salah, bener salah, bener salah. Dari mana? Dari hati nurani. Wah, pada nih dukun aja. Jadi harus ada alasannya. Nah, sekarang untuk materi yang kedua, apakah hasil kali 2 bilangan gasal adalah bilangan gasal? Jadi maksudnya enek bilangan ganjil loro, lek dikalikan opo hasilnya ya bilangan ganjil, aja bilangan genap. Nah, kita akan membuktikannya. Jadi misalkan X dan Y anggota bilangan gasal ini ya. Kalau begitu, apakah X dikali, ini koma ya ini, X dikali, kalau yang bawah itu kali, titik, anggota bilangan gasal juga. Nah, kita akan membuktikannya. X bilangan gasal, berarti X itu sama dengan
2K plus 1. Y bilangan gasal, berarti Y itu sama dengan 2L, L ini ya, plus 1. Kalau begitu, X dikali Y itu sama dengan 2K plus 1 ditambah, dikali, maaf bukan titik, dikali 2L plus 1. Masih ingat toh rumus matematik? Nah, kita kalikan depan dengan depan dulu. Jadi cara mengalikannya ini sebagai berikut. Depan dikalikan depan. 2E kali 2L. Hasilnya 4. Nah, maaf, pakai warna hitam aja. Nah, ini saya hapus dulu. Oh, belum. Saya hapus dulu. Hasilnya adalah 4XL. Tambah. Cara mengalikannya itu harus satu-satu. Pak, saya pinginnya instan. Yo pelan-pelan lah. 2E kali belakangnya. Nah, 2E kali 1 hasilnya adalah 2E kali 1 hasilnya adalah 2E ditambah lagi kan, ditambah yang bagian belakang ini kita operasikan. Nah, 1 kali 2L. Nah, 1 kali 2L hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah 2L. Nah, yang terakhir itu adalah ini. Yang terakhir itu 1 dikali 1. Jadi kalau lupa diingat lagi materi yang SMA atau SMK. Nah, itu ada itu. Nah, hasilnya kalau begitu berapa ini? Hasilnya 1 kali 1 hasilnya adalah 1. Apakah ini berupa bilangan gasal? Jawabannya ya. Kok bisa, Pak? Ya karena ini saya masukkan 2. Saya keluarkan 2 ya. 4 bagi 2 kan 2. 4L ya. Maaf, 4L berarti kan 2L ditambah 4XL. Alah, tulisannya kok elek, men. Nah, berarti ini 4XL saya bagi 2 hasilnya 2XL ditambah 2X kalau dibagi 2 hasilnya tinggal X. 2L dibagi 2 hasilnya tinggal L ditambah 1. Jadi konsep ini berarti X dikali Y, kalau X dan Y-nya bilangan ganjil, itu artinya 2 kali ini, yang apa namanya, yang di dalam kurung ini kan bilangan bulat. 2 kali suatu bilangan bulat ditambah 1, artinya ada sisa 1. Jadi kalau ada, tadi sudah saya katakan dari awal, kalau ada bilangan kok sisa 1, maka dia itu merupakan bilangan ganjil. Kalau begitu kesimpulannya apa? Oh, berarti semua bilangan gasal kalau dikalikan bilangan gasal hasilnya berupa bilangan gasal. 3 kali 5, 15. 15 kan gasal. Nah, itu cara membuktikannya. Nah, berikutnya selain bilangan gasal itu ada yang namanya bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya loh, ini ada kata hanya ya, hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Contoh bilangan prima itu sebagai berikut. Jadi ada contoh bilangan prima. Ini bisa saya berikan contoh seperti ini. Contoh bilangan prima. Jadi ada namanya bilangan prima. Aduh, warnanya kayak hitam. Nah, contoh bilangan prima itu adalah 1, Pak. 1 bukan bilangan prima. Kenapa? 1 itu hanya bisa dibagi 1. Dan dirinya sendiri itu ya 1 itu. Jadi dia faktornya itu salah ya. Bilangan prima itu adalah bilangan yang mempunyai 2 faktor. Hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, kalau 1 itu bilangan prima karena faktornya cuma 1, enggak 2. Kalau begitu bilangan prima itu apa saja? 2. Karena 2 itu faktornya cuma 1 dan 2. Kemudian ada lagi 3. Jadi 3 itu 1 dan bilangan prima sendiri. Kemudian ada lagi 5. 6, Pak. 6 itu faktornya lebih dari 2. 6 itu faktornya itu adalah 1 dengan 6, 1 dan bilangan 6, 2 dengan 3. Jadi faktornya ada lebih dari 2. Dan itu juga bukan 1 dan bilangan itu sendiri. Itu yang namanya bilangan prima. Nah, kalau begitu seperti 6, 8, 9, itu termasuk apa, Pak? Itu namanya bilangan komposit.
Jadi bilangan komposite itu adalah suatu bilangan yang bukan merupakan bilangan prima. Contoh kayak gini. Jadi ini manakah yang merupakan bilangan prima? Nah, manakah dari eh, dari soal ini manakah yang merupakan bilangan prima? Yaitu apa saja? 2. Nah, ini saya beri warna yang lain lah. Kasih warna merah. Nah, kemudian ada 3, kemudian ada 5, terus 9, bukan ya, 7, dan seterusnya. Nah, dari sini ada yang ditanyakan, nanti akan saya tugaskan. Ini daripada kebanyakan teori, itu akan saya tugaskan, apakah bisa nggak mencari banyaknya bilangan prima dari 1 sampai 100. Nanti akan ada di lembar tugas. Mungkin seperti itu dari saya cukupkan dulu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.